Hai, welcome to Rianto Astono Podcast. Ada sebuah ilmu pemasaran yang dapat menyihir orang untuk melakukan apa yang kita inginkan, termasuk saat kita sedang menjual produk agar dibeli. Namanya copywriting. Jika kamu ingin menguasai ilmu untuk melakukan sihir marketing, tak usah belajar yang lain. Saya menyarankan teman-teman untuk belajar copywriting. Sebagian besar hidup saya habiskan untuk menulis. Saya pun mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Dari buku, dari artikel, kalimat, bahkan kata-kata. Tapi mayoritas penghasilan itu datang dari aktivitas menulis yang menjelma sihir marketing bernama copywriting. Ternyata menulis adalah satu hal, menulis untuk menjual dan memengaruhi orang yang membacanya adalah hal yang lain. Kabar baiknya, tak ada orang yang dilahirkan untuk dapat menulis sales letter yang baik atau menciptakan headline yang menarik sehingga itu dapat dipelajari oleh siapa saja yang ingin menguasainya. Pun tidak ada fakultas maupun jurusan juga sarjana copywriting di dunia ini. Tetapi toh ia eksis dan digunakan oleh banyak kalangan untuk menyulap penjualan. Demikianlah, copywriting adalah sebuah ilmu yang dapat dipelajari oleh siapa saja dari latar pendidikan apa saja. Ilmu ini sangat penting dan bernilai. Siapapun teman-teman, apapun profesinya, tidak ada satu cuil pun yang akan sia-sia dari mempelajari copywriting. Jika teman-teman terjun menjadi praktisi atau copywriter profesional, maka teman-teman dapat menemukan klien yang akan membayar mahal setiap jam pekerjaan yang teman-teman lakukan. Apabila digunakan untuk bisnis milik kita sendiri, copywriting dapat membantu dan mengubah hasil akhir yang kita peroleh. Lebih jauh, copywriting dapat membuat kita memahami bagaimana cara manusia berpikir dan membuat keputusan, sehingga juga dapat kita gunakan dalam percakapan sehari-hari, kebutuhan presentasi, hingga orasi. Demikianlah, selama bertahun-tahun, saya membaca hampir semua buku tentang copywriting, melahap artikel-artikel dan studi kasusnya, mengikuti beberapa kursus copywriting yang mahal-mahal, mempelajari contoh-contohnya, dan, yang paling penting, menggunakan semua teknik itu dalam penjualan yang saya lakukan untuk membuktikan sendiri efektivitasnya, serta mencari formula menulis kopi yang paling ajaib. Secara mengesankan, teknik ini secara tidak langsung juga meningkatkan kemampuan menulis saya, di mana saya dapat lebih mempengaruhi orang lain melalui tulisan yang saya buat. Bahkan bagi mereka yang hanya berlatih copywriting untuk meningkatkan kemampuan menulisnya, itu pun akan sangat bermanfaat. Data dari National Association of College and Employers menyebutkan jika 80,3% pemberi kerja menginginkan sumber daya dengan kemampuan menulis yang baik, maka tidak ada yang terbuang percuma dari copywriting. Nah, semua intisari pengetahuan mengenai copywriting tersebut pada akhirnya mendorong saya untuk menulis sebuah buku tentang copywriting berjudul Copywriting dengan K dan tanpa W sebagaimana ia seharusnya dibaca. Sebab ada banyak orang yang membaca huruf W jadi copywriting, dan itu salah. Dan buku ini bukan tentang saya. Buku Copywriting adalah tentang bagaimana teman-teman dapat menggunakan semua yang saya bagikan dalam penjualan maupun kampanye marketing yang teman-teman miliki untuk mencapai goal yang teman-teman inginkan. Jika kamu sedang mencari jalan pintas untuk menguasai sihir marketing, salah satu ilmu paling mahal dan paling penting dari penjualan, maka buku copywriting adalah jawabannya. Saya tidak sedang berjualan atau berpromosi atau memaksa teman-teman untuk membeli. Podcast ini hanyalah sebuah introduksi, perkenalan, serta penjelasan bahwa copywriting adalah sebuah ilmu yang sangat penting jika teman-teman membutuhkan strategi pemasaran. Ketimbang mengubah banyak hal yang lainnya yang jauh lebih mahal dan merepotkan, hanya mengubah kata-kata dan kalimat penjualan, itu akan mengubah hasil akhirnya. So, apa yang ditawarkan dari buku copywriting? Di dalam buku, kamu akan belajar cara-cara untuk membuat copy yang lebih baik dengan lebih cepat, disertai ragam latihan praktis. Cara menganalisa serta menemukan faktor paling menjual dari produkmu. Cara mengetahui apa faktor yang memicu seseorang saat memutuskan untuk membeli. Cara menghindari kesalahan-kesalahan dalam penulisan kopi yang paling sering dilakukan. Cara menyusun kalimat penjualan tidak seperti sedang berjualan. Cara menggunakan copywriting tanpa manipulasi. Dan cara menghemat waktu dan uang untuk mempelajari copywriting. Teman-teman akan menemui esensi mengenai penjualan melalui tulisan, mulai dari yang paling dasar hingga ditutup dengan contoh-contoh penerapannya beserta copywriting swipe yang dapat diamati, digunakan, ditiru, dimodifikasi, atau jika mentok, di copy-paste begitu saja. Sebagai penutup, saya ingin memberitahu jika teman-teman dapat memiliki buku copywriting saat ini juga dengan diskon spesial hingga 40% dengan mengunjungi riantoastono.com/copywriting.
Stok sangat terbatas. Siapa cepat, dia dapat. Semoga bermanfaat.